Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas materi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 8, yaitu berbagai tool pengeditan. Untuk materi yang pertama yaitu mencari kata. Word mempunyai perintah find yang dapat digunakan untuk mencari kata tertentu di halaman dokumen. Perintah find memungkinkan kamu menemukan kata yang ingin dicari dengan cepat tanpa harus membuang waktu untuk menelusuri seluruh dokumen dari awal sampai akhir. Word akan melakukan pencarian sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Dalam melakukan pencarian, Word tidak membedakan kata dengan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian, selain mencari kata yang benar-benar tepat, Word juga akan menampilkan kata-kata yang mengandung kata kunci pencarian. Sebagai contoh, jika kamu memasukkan kata some sebagai kata kunci pencarian, maka Word juga akan menampilkan kata sambil, samudra, sama, bersama, dan sebagainya. Hal ini karena kata-kata tersebut juga mengandung kata some. Oleh karena itu, ketika melakukan pencarian, kamu perlu melakukan pengaturan. Pengaturan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Beri tanda cek di kotak cek Math Case jika kamu ingin Word membedakan kata dengan huruf besar dan huruf kecil. Pengaturan ini akan membedakan seperti sorong huruf kecil semua, kemudian sorong huruf S-nya atau huruf depannya besar, dan sorong huruf besar semua. Yang kedua yaitu beri tanda cek di kotak cek Find All Word Only jika kamu ingin Word tidak menampilkan kata yang mengandung kata kunci dan hanya menampilkan kata yang persis sama dengan kata kunci. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mencari kata dalam sebuah dokumen. Misalkan ini dokumennya ya, kita mau mencari kata, jelaskan dalam dokumen ini. Kalian ke tab Home, kemudian ke Group Editing. Nah, di sini ya, di sini ada tulisan Find. Atau kalian bisa klik atau dengan menekan Ctrl F. Nah, kemudian muncullah kotak navigation seperti yang di samping. Nah, kalian tulis apa yang kalian ingin cari di sini. Share dokumen. Misalkan tadi kita mau mencari kata jelaskan. Jadi, kita tulis jelas. Nah, karena kata jelaskan sudah terdiri dari kata jelas, makanya dia langsung ada jelas, langsung muncul jelaskan. Nah, sekarang untuk mencari kata tertentu di halaman dokumen, kalian bisa mengatur pengaturannya. Kalian bisa ke Home, kemudian menu Editing, dan pilih tombol Replace. Nah, akan muncul kotak dialog Find and Replace. Kalian pilih yang Find. Nah, di sini kalian bisa mengatur pengaturannya, dimana kalau kalian klik Math Case maka dia akan membedakan huruf yang tadi huruf besar, huruf kecil itu bisa dibedakan di sini. Kemudian Find All Word Only, jika kalian centang maka dia akan hanya kata yang kalian ingin cari yang akan muncul. Seperti tadi kalian ingin mencari jelaskan, pas kalian hanya baru ngetik jelas, dia tidak akan muncul karena kata yang kalian mau cari adalah jelaskan. Materi yang kedua yaitu mencari dan mengganti kata. Ada kalanya kamu tidak hanya ingin mencari kata tertentu saja, tetapi juga mengganti kata tersebut dengan kata yang lain. Oleh karena itu, kamu tidak cukup hanya menjalankan perintah find, tetapi kamu perlu menjalankan perintah replace. Perintah replace adalah perintah di Word yang digunakan untuk mengganti kata tertentu dengan kata yang lain. Perintah find dan replace dapat kamu manfaatkan untuk mempercepat proses pengetikan dokumen, terutama dokumen yang memiliki banyak kata-kata asing atau istilah-istilah ilmu pengetahuan, yang seringkali panjang dan sulit dieja. Selain mempercepat pengetikan, cara ini juga menghindarkan kamu mengetik kata yang salah karena susah dieja. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari dan mengganti kata. Misalkan kita mau mengganti kata jelaskan menjadi bagaimana. Nah, lihat di sini huruf J-nya huruf besar kan?
kalian ke menu tab, kemudian pilih editing, di grup editing dan pilih replace. Nah, di sini ada 3 yang tadi, find, replace dan go to. Kita pilih yang replace. Di sini ada find what dan replace with. Find what ini kata apa yang ingin kita ubah, dan replace ini nanti mau diubah jadi apa. Misalkan tadi kita mau ubah kata jelaskan. Misalkan jelaskan, kita mau ubah menjadi bagaimana. Nah, lihat di sini saya tulisnya huruf kecil semua. Nah, coba kita klik yang Matcase ya. Apakah dia ditemukan atau tidak? Nah, dibilang Word has finishing searching the document. Kata jelaskan ini sudah selesai dicari di dokumen. The search item was not found. Penemuannya atau pencariannya tidak ditemukan. Maka kata jelaskan ini tidak ditemukan dalam dokumen. Sedangkan kita lihat kan di sini ada kata jelaskan. Nah, dibilang tidak ditemukan karena huruf depannya kita pakai huruf kecil. Kecuali kalau kita tidak menekan klik ini, nah dia akan muncul nih jelaskan, karena dia tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Sekarang kita klik Matcase ya, coba. Berarti dia harus wajib huruf besar. Kita find next. Nah, muncul semua. Nah, ada beberapa itu. Nah, jelaskan. Setelah kita isi find what dan replace, kalian bisa pilih yang tadi menunya Matcase atau dan find word only word. Kemudian kalian klik next find. Kemudian kalau sudah muncul Word has finished searching the document, artinya kata tersebut sudah selesai dicari dalam dokumen, kalian klik OK. Kemudian kalian klik replace, bisa replace atau replace all. Replace ini hanya satu persatu, kalau replace all semuanya, jadi kita pilih replace saja, replace all. Klik. Nah, Word has complete its search of the document and has made 6 replacement. Jadi kata sudah selesai, katanya sudah lengkap selesai di dokumen itu, dan sudah ada 6 yang diubah. Kita klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah terubah semuanya. Yang tadi jelaskan sudah terubah menjadi bagaimana. Nah, materi yang selanjutnya yaitu menggunakan spelling dan grammar checker. Di mata pelajaran bahasa Inggris, kamu mungkin saja mempunyai tugas untuk membuat karangan atau tulisan dalam bahasa Inggris, atau kamu mempunyai teman yang tinggal di luar negeri dan sering berkomunikasi melalui email menggunakan bahasa Inggris. Salah satu kesulitan membuat tulisan dalam bahasa Inggris adalah masalah spelling dan grammar. Untuk mengatasi masalah ini, sebenarnya kamu dapat memanfaatkan fasilitas pengecekan spelling dan grammar yang dimiliki oleh Word. Yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan cara menggunakan spelling dan grammar. Spelling dan grammar ini sudah dijelaskan bahwa hanya untuk bahasa Inggris. Jadi kalian ke tab review, kemudian pilih di menu proofing yaitu spelling dan grammar. Nah, di sini sudah muncul cek grammarnya. Nah, di dalam spelling dan grammar ini terdapat tombol-tombol tombol perintah yang bisa kalian gunakan yang di samping ini. Seperti yang pertama, ignore once. Itu kata diabaikan, namun jika kata yang sama ditemukan akan dicek kembali. Kemudian ignore all. Selanjutnya kata tersebut akan diabaikan seluruh dokumen. Kemudian ignore rule, yaitu aturan yang menunjukkan kesalahan grammar akan diabaikan di seluruh dokumen. Kemudian next sentence, yaitu mengecek ke kalimat berikutnya. Yang berikutnya yaitu add to dictionary, yaitu kata akan ditambahkan ke daftar kata di kamus yang memiliki program. Kemudian ada change, yaitu mengubah kata yang salah dengan kata yang disarankan oleh program.
Kemudian ada explain, yaitu melihat penjelasan untuk perubahan yang disarankan. Kemudian ada change all, yaitu melakukan perubahan secara otomatis untuk semua kata yang sama yang ditemukan di dalam dokumen. Habis itu ada autocorrect. Autocorrect yaitu melakukan perubahan secara otomatis menggunakan kata pertama yang disarankan pada semua kata salah yang sama yang ditemukan di dokumen. Kemudian di sini cek grammarnya, yaitu melihat grammar yang benar di dalam dokumen tersebut. Kemudian ada undo, di sini undo ya. Itu membatalkan perubahan yang dilakukan. Dan option yang ini yaitu untuk mengatur bagaimana tone spelling dan grammar digunakan di dalam semua dokumen. Materi yang keempat yaitu menggunakan thesaurus. Thesaurus adalah fasilitas Word untuk mencari persamaan kata. Hanya saja fitur ini belum dapat digunakan untuk bahasa Indonesia. Jika membuat tulisan dalam bahasa Inggris, kamu dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk mencari persamaan kata. Jika thesaurus tidak mau dijalankan, periksa bahasa yang digunakan oleh Word di status bar. Jika bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, klik status bar tersebut. Kemudian ubah bahasa menjadi bahasa Inggris. Nah, yang berikutnya yaitu cara menggunakan thesaurus. Yang pertama, kalian harus ke tab review. Kemudian pilih di group roving yang ini, atau dengan menekan tombol shift F7 pada keyboard. Nah, di sini akan muncul tapi harus dalam bahasa Inggris ya. Kita ganti, misalkan kita mau mencari Word. Nah, kita langsung klik yang ini. Nah, maka akan muncul semuanya yang berkaitan dengan Word. Oke. Dan untuk materi yang terakhir yaitu menghitung jumlah kata. Kadang jumlah kata yang ada di dokumen dibatasi. Misalnya, kamu disuruh guru bahasa Indonesia membuat karangan yang panjangnya 500 kata. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui jumlah kata di dokumen yang sudah dibuat. Kamu tidak perlu menghitung satu demi satu kata, baris, paragraf, atau halaman yang terdapat di dokumen. Word memiliki fasilitas untuk menghitung jumlah kata yang ada di dokumen. Oke, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan cara menghitung jumlah kata. Nah, jika ada Word atau pekerjaan yang kalian telah buat, kalian ingin tahu katanya itu dalam Word itu ada berapa, kalian tidak perlu lagi untuk menghitung satu persatu setiap kata, paragraf, baris, dan sebagainya. Kalian bisa menggunakan menu atau tab yang ada di dalam Word itu sendiri. Nah, langkahnya kalian ke tab review. Kemudian kalian pilih menu yang di proving yaitu word count. Nah, di sini sudah ada tampilannya bahwa ada page itu halaman, berarti halaman dokumen ini hanya satu. Terus word adalah katanya yang terdiri dari 225. Kemudian ada karakter, no space, karakter yang tidak dispasi yaitu 1338, terus karakter with space, karakter dengan yang dispasi ada 1540, terus paragrafnya ada 23, terus line-nya ada 38. Nah, ini kita dapat langsung mengetahui jumlah kata yang telah kita kerjakan di dalam Word tersebut. Cukup sekian pembahasan untuk materi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.